Semuanya, kembali lagi bersama saya Gerald Devon Bertuni, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini, saya akan membawa materi tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna atau use case dan activity diagram dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Use case diagram. Yang pertama, pengertian use case. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor, inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Perilaku sistem adalah bagaimana sistem beraksi dan bereaksi. Perilaku ini merupakan aktivitas sistem yang bisa dilihat dari luar dan bisa diuji. Perilaku sistem ini dicatur di dalam use case. Use case sendiri mendeskripsikan sistem, lingkungan sistem, serta hubungan antara sistem dengan lingkungannya. Deskripsi dari sekumpulan aksi sekuensial yang ditampilkan sistem yang menghasilkan yang tampak dari nilai ke aktor khusus. Use case digunakan untuk menyusun behavioral things dalam sebuah model. Use case direalisasikan dengan sebuah collaboration secara gambar. Sebuah use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis penuh. Biasanya termasuk hanya namanya, seperti gambar berikut. A. Manfaat use case. Digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expert. Memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement atau kebutuhan sistem. Digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan sistem. Interface yang harus dimiliki sistem digunakan untuk verifikasi. B. Karakteristik. Use case adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain mungkin disisipkan. Use case class memiliki objek use case yang disebut skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal. 2. Komponen use case. Use case memiliki beberapa komponen, yaitu A. Aktor. Menggambarkan seseorang yang berinteraksi dengan sistem, di mana hanya bisa menginputkan informasi dan menerima informasi dari sistem dan tidak memegang kendali pada use case. Dan biasa aktor digambarkan dengan stickman. B. Use case. Gambaran fungsional sistem yang akan dibuat agar pengguna lebih mengerti penggunaan sistem. C. Relasi dalam use case. Ada beberapa relasi yang terdapat pada use case diagram. Asset chain
menghubungkan link antar elemen. Generalisation, sebuah elemen yang menjadi spesialisasi dari elemen yang lain. Dependensi, sebuah elemen yang bergantung beberapa cara kepada elemen lainnya. Aggregation, bentuk associative yang dimana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Tipe relasi atau stereotipe yang mungkin terjadi pada use case diagram. Pertama, include, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. 2. Extends, kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu seperti menggerakkan alarm. 3. Community, mungkin ditambahkan untuk asosiasi yang menunjukkan asosiasinya adalah community association. Ini merupakan pilihan selama asosiasi hanya tipe relationship yang dibolehkan antara aktor dan use case. Activity diagram. Activity diagram pada dasarnya menggambarkan macam-macam aliran aktivitas yang akan dirancang dalam sebuah sistem, di mana masing-masing aliran memiliki awal, desain yang mungkin terjadi pada sistem, dan akhir dalam sistem tersebut. Activity diagram pada dasarnya memiliki struktur yang hampir mirip dengan flowchart atau diagram alir dalam perancangan sistem secara terstruktur. Activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah use case atau beberapa use case dalam use case diagram. Berikut tabel. Ada 5 contoh gambar. Yang pertama, nama activity. Keterangan memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Gambar yang kedua, nama action. Keterangan state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Gambar yang ketiga, nama inisial node. Keterangan bagaimana objek dibentuk atau diawali. Gambar keempat, nama activity final node. Keterangan bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Gambar kelima, nama decision. Keterangan digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Gambar keenam, nama line connector. Keterangan digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.